Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rindang Senja Andarini SIKOM MIKOM. Saya merupakan dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Pada prodi ini, saya mengajar beberapa mata kuliah dan salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah Teknik Bicara Publik dan Presentasi. Terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPMK pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain dalam praktek bicara publik. CPMK kedua, terampil dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai sarana untuk penyampaian pesan sesuai dengan etika berbicara di depan publik. CPMK ketiga, mampu mempraktekkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam bicara publik sebagai MC dan pembicara publik atau public speaker. CPMK keempat, mampu mengartikulasikan karakteristik pesan, menyusun dan menyampaikan pesan yang berdampak pada khalayak. Metode yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning dan contextual instruction. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai 3 aspek bicara publik, yaitu ethos, pathos, logos. Mahasiswa mampu menguraikan listening skills dan critical thinking sebagai aspek utama bicara publik. The 5 canon of rhetorics, aspek verbal dan nonverbal dalam bicara publik. Etika komunikasi, strategi mengidentifikasi khalayak dan penyusunan pesan sesuai dengan karakteristik khalayak, prinsip-prinsip komposisi pidato, aspek suara, menerapkan latihan pernafasan dan teknik olah vokal yang baik, daya tarik pesan atau message appeals dalam bicara publik, penyusunan outline pidato dan pola-pola pidato, panduan penyampaian pidato, dan panduan menjadi MC yang baik. Salah satu video pembelajaran dalam mata kuliah ini dapat disaksikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, baik. Pagi hari ini kita akan kembali belajar di mata kuliah Teknik Bicara Publik dan Presentasi, atau yang teman-teman biasa pelajari yaitu Public Speaking ya. Kita sudah memasuki di minggu keempat dan hari ini kita akan mempelajari sub CPMK yang keempat dengan capaian pembelajarannya mampu menguasai konsep-konsep dasar dalam bicara publik, meliputi kebutuhan dan penggunaan public speaking, serta penerapan komunikasi verbal dan nonverbal di dalam public speaking. Nah, di minggu lalu saya sudah mengajak teman-teman untuk belajar mengenai bagaimana teman-teman menyusun naskah pidato. Ya, kita ingat bahwa di dalam bicara publik ada banyak sekali konteksnya ya. Kita bisa bicara ketika kita menjadi seorang narasumber, kita juga menerapkan itu ketika kita menjadi seorang presenter atau mungkin moderator, dan kita juga menerapkan itu juga ketika teman-teman mungkin mendapatkan kesempatan untuk pidato atau memberikan sambutan. Nah, siapa yang masih ingat apa saja yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan naskah pidato? Ada yang mau menyampaikan? Sabrina mungkin? Silakan. Izin menjawab Mbak, dari pembelajaran yang kemarin mungkin ketika kita menyusun pidato juga seharusnya ada yang harus menyiapkan mental dulu ya, karena public speaking itu juga adanya mental dalam diri, dan juga mungkin dari pidato tersebut juga harus ada materi tersebut Mbak, biar apa yang dilakukan ketika komunikasi verbal bisa disampaikan kepada audiens itu bisa jauh lebih jelas seperti itu. Oke, kita perlu menggarisbawahi di sini yaitu latihan ya. Mempersiapkan mental di sini maksudnya adalah latihan. Ketika kita sudah menyusun outline dari pidato itu, maka kita perlu untuk berlatih. Nah, pertanyaan lanjutan. Tadi Sabrina mengatakan bahwa ada materi yang harus disiapkan. Bagaimana kita mengkonsep materi itu?
atau mungkin naskah pidato itu. Apa aja 3 bagian kuncinya? Ada opening, kemudian ada isi dan juga ada closing. Nah, bagaimana teman-teman harus membuat opening dan closing yang bagus? Dari sisi sini boleh, silakan. Silakan. Kalau menurut Maira sih, kalau untuk buat opening itu kan harus tersusun dan terstruktur dengan baik agar penyampaian yang dijelaskan dari narasumber atau seorang presenternya tuh tersampaikan dengan kepada audiensnya dengan baik dan jelas. Nah mungkin dalam penyusunan kalimatnya itu mudah dipahami agar penyampaian apa yang kita maksud bisa tersampaikan dengan baik ke audiensnya gitu. Oke, harus kita jaga supaya naskah yang kita buat itu terstruktur begitu ya. Dan Maira lebih menekankan di sini harus ada penggunaan kalimat-kalimat, penggunaan kalimat, kemudian mungkin diksi yang tepat gitu ya. Kita langsung teman-teman akan kembali mungkin mengulang sedikit mengenai kenapa kita memerlukan komunikasi yang efektif gitu ya. Pasti semua yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin ya. Amin. Ya, semua adalah calon-calon pemimpin. Kenapa kita perlu belajar mata kuliah ini? Karena ya kita memang ingin membiasakan diri supaya kita mampu mewujudkan komunikasi yang efektif gitu ya. Komunikasi efektif kenapa penting? Karena komunikasi efektif adalah kunci dari kepemimpinan yang sukses ya. Dan dengan komunikasi yang efektif maka kalau teman-teman udah jadi leader nanti teman-teman bisa menyampaikan visi, goals dan juga harapan yang jelas pada para anggota tim gitu ya. Dan teman-teman mampu menginspirasi, memandu dan menguatkan orang lain. Nah, di pertemuan awal kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan bicara publik atau public speaking. Sedikit mengulang ya supaya kita nggak lupa. Public speaking adalah satu keahlian yang merupakan bagian dari komunikasi efektif yang menurut Webster Third New International Dictionary. Saya kutip dari Hoyanto, public speaking is the act of process of making speech in public and the art of science of effective oral communication with an audience ya. Nah, teman-teman bagaimana, teman-teman mungkin pernah ya saya kasih tunjuk teman-teman bagaimana Martin Luther King dia adalah salah satu sosok public speaker yang hebat gitu ya. Kenapa? Karena dia mampu menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan ya. Kalau teman-teman mau mencari kembali video yang menurut saya ya sangat-sangat impactful ini ya. Dalam speech-nya dia ketika dia dalam pidato yang berjudul I Have a Dream, dia bahkan bisa berhasil mendorong orang lain tidak hanya untuk memperhatikan tetapi untuk mereka itu bisa ada seruan atau call to action gitu untuk menerima bahwa oh iya ya, bahwa harusnya tidak ada lagi tuh yang namanya diskriminasi, apalagi ada tindakan-tindakan kekerasan yang berbasis ras gitu ya. 3 bagian penting kita ingat kembali dulu ya, kita boleh sebutkan bareng-bareng yuk. Ethos, kemudian pathos dan ada logos. Oke, kalau ethos ini berkaitan dengan logika berpikir atau rasionalitas. Nah, kalau kita menjadi seorang pembicara, kalaupun kita juga menjadi seorang yang sedang menyampaikan pidato, itu kita perlu menyusun argumentasi secara sistematis, logis, dan argumentatif. Itu ethos. Nah, kalau pathos ini berkaitan dengan bagaimana kita mencoba mengupayakan supaya ada satu perasaan yang muncul di benak audiens atau di benak pendengar yang sedang mendengarkan kita. Nah, perasaan-perasaan apa yang mau kita munculkan itu kita sesuaikan dengan tujuan komunikasi kita. Misal, kalau Martin Luther King dia ingin menyuarakan pesan-pesan kemanusiaan gitu ya. Sehingga dalam pathos ini dia berusaha untuk memunculkan empati. Berusaha untuk memunculkan belas kasihan gitu di benak orang yang mendengarkan itu. Nah, seharusnya kita juga seperti itu. Kita kembali lagi tujuan komunikasi kita apa? Kemudian kita mencoba memunculkan perasaan itu. Kalau misalkan hakim sedang kampanye gerakan berhenti merokok misalkan gitu ya. Berarti kan di sini butuh untuk apa nih perasaan yang kira-kira perlu untuk kita bangun. Bisa jadi rasa takut. Takut apa nih? Takut akan gangguan kesehatan ya kan? Atau ketika misalkan Maryam ingin
pidato mengkampanyekan untuk lingkungan gitu ya, kesadaran lingkungan. Yang mau dimunculkan apa? Bisa jadi rasa bersalah gitu. Ketika ada orang masih suka boros plastik gitu ya, itu dimunculkan tuh rasa bersalahnya. Nah itu patos ya. Jadi kita munculkan satu perasaan tertentu di benak pendengar kita sesuai dengan tujuan komunikasi kita ya. Bisa positif emotional appeals dan bisa negatif emotional appeals. Kalau kita ngomongin rasa takut, rasa bersalah, itu masuknya negatif atau positif? Negatif emotional appeals. Tapi kalau kita memunculkan rasa belas kasihan, cinta, riang gembira, itu berarti positif emotional appeals. Jelas ya, di sini bisa membedakannya. Kemudian yang ketiga adalah logos. Nah, logos ini berkaitan dengan ini agak kebalik ya. Logos itu berkaitan dengan logika ya teman-teman ya. Kalau ethos itu berkaitan dengan karakter pembicara atau yang kita sebut dengan the three C's effective communication ya, yang terdiri dari credibility, karisma, dan kontrol. Oke, ini maksudnya ini ya. Ini adalah logos, agak kebalik sedikit, maaf, dan ini adalah ethos ya, berkaitan dengan karakter dari pembicara. Apakah seorang pembicara publik atau public speaker itu boleh bohong? Boleh nggak? Kalau menurut Habibie, boleh nggak bohong? Boleh. Boleh bohong. Oke. Misalkan apa nih? Lagi kampanye politik gitu ya? Mungkin untuk apa namanya, lebih ke edukasi mungkin Pak. Penyampaian secara edukasi mungkin boleh untuk speaker berbohong. Oke. Misalkan contohnya apa nih? Misal nih edukasi contohnya ke anak-anak gitu. Misal terlalu sering main HP itu bakal bikin mata jadi merah gitu Pak. Jadi kayak munculkan rasa takut. Oke, ya, baik, oke. Tapi sebenarnya isi dari pesan itu nggak bohong ya sebenarnya, karena ketika anak itu terlalu banyak bermain gadget itu memang membuat gangguan mata gitu. Tetapi berarti ini bukan, Habibie harus memahami ini bukan sebagai satu kebohongan sih sebenarnya, tetapi ini nyangkutnya ada di patos ya, bahwa Habibie menekankan perasaan yang muncul yang mau dibangun adalah rasa takut ya. Memakainya adalah negative emotional appeals. Dan itu tidak berbohong ya, teman-teman. Kita boleh kok ya. Ya memang kita perlu memakai negative emotional appeals untuk kampanye kesehatan biasanya atau lingkungan. Tapi kalau kita bicara mengenai ethos itu ada 3, credibility, karisma, dan kontrol. Kalau kita ngomongin credibility, pesan yang kita sampaikan itu harus jujur. Bahkan sedari awal kita bicara, motivasinya udah harus benar. Sudah harus benar. Ada etika dan itu akan kita bahas ya teman-teman di minggu depan. Bagaimana etika seorang public speaker. Kita nggak boleh bohong. Gitu ya. Karena apa? Ini sebenarnya nggak boleh salah satu hilang loh teman-teman. Misal, kita udah oke nih di aspek patos sama logos. Tapi ternyata di aspek etosnya nggak ada. Apakah kita bisa menjadi public speaker yang hebat? Kalaupun mungkin orang-orang menganggap kita hebat, tapi lama-kelamaan juga orang akan mengkritik, apalagi di era media sosial saat ini gitu kan. Kalau dulu ada satu sosok tokoh yang hebat, public speaker yang hebat, namanya Mario Teguh ya. Dan kemudian dia pernah jatuh karena apa? Karena ada satu karakter yang kurang bagus gitu ya. Dan akhirnya apa? Jatuh. Padahal dari sisi patos dan logos dia hebat banget. Gitu. Ini ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi harus punya kredibilitas, karisma, dan kontrol. Nah, karisma ini juga akan kita bahas di minggu depan. Apabila hari ini masih cukup waktu, kita akan bahas hari ini. Kita akan bahas khusus komunikasi karismatik ya. Karisma ini tidak hanya dimiliki oleh tokoh politik, artis, orang-orang papan atas. Enggak ya. Karisma ini juga bisa kita milikin. Dan karisma justru itu harus kita
latih ya. Kita bisa melakukan itu dengan komunikasi karismatik. Yuk kita bahas selanjutnya bahwa ada 2 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal ya. Di dalam satu komunikasi pasti nggak lepas dari yang namanya pesan verbal ya. Ada pesan verbal dan ada pesan non verbal ya. Dan kalau kita ngomongin verbal, verbal ini berkaitan dengan tentu saja apa yang kita sampaikan ya, secara tertulis atau lisan. Tapi kalau kita ngomongin public speaking ya tentu saja lisan ya. Nah, perhatikan diksi dan juga perhatikan diksi dan perhatikan gaya bahasa. Kita harus sesuaikan dengan siapa yang jadi audiens kita. Sesuaikan ya. Apakah anak-anak ataukah orang remaja? Remaja ini generasi zilenial atau generasi atau pemuda-pemudi yang masuk generasi milenial atau generasi X, baby boomer. Tentu saja gaya bahasa dan juga diksinya harus beda ya kan. Kalau kita bicara dengan target kalayaknya atau pendengarnya adalah anak-anak, tentu saja kita pakai istilah-istilah yang lazim mereka dengar ya. Nah ini penting ya teman-teman, menyesuaikan juga gaya bahasa ini harus kita sesuaikan juga. Kalau saya ngajar ke teman-teman gitu ya, kemudian saya kaku, pakai bahasa yang terlalu formal, apakah teman-teman nyaman? Pasti enggak ya gitu, jadi selalu sesuaikan itu. Oke, selanjutnya pesan non-verbal ya. Teman-teman bisa memahami ini menyebutnya dengan pesan atau menyebutnya dengan kode atau menyebutnya dengan aspek ya. Teman-teman lihat ya, kenapa sih penting banget untuk kita mempelajari juga yang namanya pesan non-verbal? Nih, coba kita lihat rumus ini ya. Good public speaking itu 7%-nya dipengaruhi oleh pesan verbal. Sisanya 38% dipengaruhi oleh suara dan 55% dipengaruhi oleh ekspresi wajah. Apakah teman-teman pernah mendengar seorang pembicara yang keren banget, materinya daging banget, tapi teman-teman kayak bosen? Pernah. Atau teman-teman kayak langsung pengen kabur gitu ya. Aduh kapan ya selesainya nih gitu. Pernah? Ya. Karena coba diingat-ingat lagi. Pembicara itu memainkan aspek suara dan ekspresi wajah nggak? Pasti enggak ya. Ini yang penting teman-teman ya. Jadi harus ada kontak mata. Harus melakukan modulasi suara. Harus memainkan atau mengelola ekspresi wajah. Bahkan yang namanya busana itu juga harus kita perhatikan. Sesuaikan dengan acara tersebut dan khalayak yang hadir. Body posturnya apakah tegak ataukah membungkuk gitu ya, akan nggak enak banget kalau kita bungkuk ya. Kemudian body movement ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam pesan non verbal. Oke yuk, saya akan ajak hari ini karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisi pemahaman teori dan juga praktek. Jadi setiap kali pembelajaran kita harus melakukan praktek ya. Oke. Jadi dalam kita mempelajari public speaking atau bicara publik, itu kita sebenarnya harus ini penting ya. Di antara beberapa aspek non verbal lainnya, suara itu harus kita betul-betul bisa kelola itu. Nah, kita mulai dulu dari aspek suara ya. Yang pertama adalah dengan modulasi suara. Kemudian yang kedua, untuk melatih olah vokal kita harus melakukan latihan pernafasan. Kemudian latihan artikulasi dan rajin membaca agar kaya ide. Nggak bisa kita nggak membaca. Karena tadi tetap ada aspek verbalnya kan, gitu ya, yaitu materi itu. Oke, kita akan saya mau jelaskan dulu teman-teman di bagian ini ya, saya akan jelaskan dulu sebelum kita praktek.
Oke, modulasi suara. Jadi, kalau kita berbicara, itu seperti kita sedang bernyanyi sebenarnya. Teman-teman sadar nggak? Kita kalau bicara itu sebenarnya seperti bernyanyi. Ada saatnya kita membuat nada kita tinggi, dan ada saatnya kita membuat nada yang rendah. Ada saatnya volume yang keras, ada saatnya volume yang kecil gitu. Ya, seperti yang baru saja saya praktekkan ya, itu sebenarnya saya sedang melakukan modulasi suara. Dan kadang kita juga memerlukan memainkan tempo ya. Kita memainkan tempo. Lambat atau cepat. Kalau kita sedang mau menegaskan pesan yang penting, maka kita buat dari tempo yang biasa menjadi lebih lambat gitu. Tapi ketika kita mau membangun supaya orang kemudian ini adalah kita mau membangun semangat, kita buat tempo itu menjadi lebih cepat ya. Jadi kecepatan bicaranya kita buat lebih cepat. Kemudian high versus low. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Kalau orang ketika berteriak Indonesia harus lebih maju. Dengan kalau kita ngomong Indonesia harus lebih maju. Lebih menggugah yang mana? Tentu saja yang pertama ya, yang tinggi. Tetapi bukan berarti saya harus bicara dari awal sampai akhir tuh dengan nada tinggi, jangan ya. Itu sama saja dengan monoton. Jadi monoton itu bisa dengan nada yang tinggi ataupun nada yang rendah. Jadi kita harus melakukan yang namanya perubahan suara ya. Itu disebut dengan inflection ya teman-teman ya. Jadi ada satu perubahan nada. Sama kayak bernyanyi ya kan. Mirip sebenarnya ya. Kemudian latihan pernafasan, coba semua bangkit berdiri. Bangun berdiri. Bangun. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi di dalam public speaking itu juga kita perlu punya teknik pernafasan yang bagus. Kenapa? Supaya menghindari mudah terengah-engah. Teman-teman pernah melihat presenter? Presenter itu dia butuh latihan pernafasan yang luar biasa karena dia tidak boleh putus nafas ketika dia belum selesai membaca satu kalimat itu. Jadi nafasnya harus panjang ya. Kita coba melatih pernafasan diafragma dengan letakkan tangan di perut ya. Kita coba tarik nafas. Nah, usahakan di bagian bahu ini tidak bergerak, tetapi perut ini bisa terisi ya. Jadi ada semacam dorongan dari dalam gitu. Kemudian nanti ketika saya bilang tahan sedikit, tahan. Kemudian ketika saya bilang hempaskan, itu hempaskannya pelan seperti ban kalau kempes ya. Jadi kita diulang 2 kali ya. Kita coba yuk. 3, 2, 1, tarik 8 hitungan. Tahan 2 hitungan. Buang. Oke, coba sekali lagi, tarik. Merasakan ada yang bergerak? Oke, stop, tahan dulu sebentar. Yuk, kita hempaskan kembali, pelan-pelan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk. Coba teman-teman lakukan latihan pernafasan ini 1 bulan sekali? Bukan ya, setiap hari, bahkan setiap hari mungkin bisa latihan 3 kali gitu ya, dimanapun teman-teman bisa menerapkan latihan itu ya. Latihan artikulasi, yuk, artikulasi. Kita tidak boleh malas untuk membuka mulut ya, harus jelas ketika kita bicara. A, I, U, E, O. Ya. Kemudian rajin membaca agar kaya ide ya. Sekarang kita masuk ke dalam praktek. Oke, ini adalah salah satu teks news presenter ya teman-teman ya. Silahkan untuk membaca ini satu persatu. Saya akan memberikan contoh ya. Selamat sore pemirsa, saya Rindang Senja dan Anda sedang menyaksikan Ikom News di UTV. Berikut adalah berita terbaru untuk hari ini. Bencana alam melanda wilayah Indrabumi pada pagi hari tadi, menimbulkan kerusakan yang signifikan dan mempengaruhi ribuan warga. Menurut laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika,
gempa bumi berkekuatan 6,5 SR mengguncang area tersebut pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa terletak di kedalaman 100 km. Untuk memberikan informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Bambang Kusuma, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika yang saat ini berada di lokasi bencana. Selamat sore, Pak Bambang. Bisakah Anda memberikan update terkini mengenai situasi di lapangan? Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan dalam penggunaan suara ya. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk sebaiknya menggunakan suara yang deep, yang dalam ya. Yang untuk situasi komunikasi yang perlu memberikan ini serius gitu ya. Contohnya pada apa nih? Berita-berita hard news gitu ya. Kalau untuk berita-berita yang soft news, berita-berita yang sifatnya tentang semacam misalkan wisata gitu ya, olahraga, beda. Teman-teman bisa memperhatikan news presenter terutama yang untuk berita-berita hard news ya dengan program berita olahraga beda dong ya. Karena memang beda ya. Kalau untuk presenter dengan program-program yang santai memang suara harus dibuat santai dan lebih riang gitu ya. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dalam acara gitu. Jadi suaranya lebih ringan, lebih ceria. Oke, lebih ceria gitu ya, dan memang ada satu kesan yang mau kita munculkan yang secara beda ya. Teman-teman bisa memahami ini, untuk berita hard news dia harus suaranya dalam ya, deep gitu. Nah, ini tadi adalah termasuk bagaimana kita mempraktekkan rate berbicara ya, atau kecepatan di dalam berbicara. Yuk kita mulai praktek ya, satu persatu. Kita boleh mulai dari, silahkan yang mau lebih dulu. Kita mulai salah satu ya, silahkan. Sabrina mau mencoba, silahkan. Di sini Mbak. Iya, sambil berdiri boleh. Aduh, kalau typo maaf Mbak. Nggak apa-apa, kita belajar ya teman-teman ya, jangan takut salah. Silahkan Sabrina. Suaranya harus deep ya Mas? Iya, diusahakan deep, tetapi tidak berarti ini ya nggak sesuai sama karakter suara sini, nggak harus. Gitu. Silahkan. Yang penting dia ada ketegasan, lebih tegas. Silahkan. Selamat sore pemirsa, saya Sabrina Ayla dan Anda sedang menyaksikan Ikom News di UTV. Berikut adalah berita terbaru untuk hari ini. Bencana alam melanda wilayah Indrabumi pada pagi hari tadi, menimbulkan kerusakan yang signifikan dan mempengaruhi ribuan warga. Menurut laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa bumi berkekuatan 6,5 SR mengguncang area tersebut pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan pusat gempa terletak di kedalaman 100 km. Untuk memberikan informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Bambang Kusuma, Kepala Badan Meteorologi dan juga Geofisika yang saat ini berada di lokasi bencana. Selamat sore Bapak, bisakah Anda memberikan update terkini mengenai situasi di lapangan? Oke, luar biasa, kita kasih tepuk tangan untuk Sabrina. Ya, teman-teman ini akan menjadi tugas praktek teman-teman ya, silahkan untuk dipelajari. Ya, saya akan kirimkan materi dan semua tugas ini dapat teman-teman akses melalui e-learning Unsri ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan teknik-teknik untuk mendukung kompetensi bicara publik atau public speaking teman-teman semua. Sekian untuk materi pada hari ini, kita berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, semangat untuk kita semua. Demikian video pembelajaran mata kuliah Teknik Bicara Publik dan Presentasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya Rinda Senja Andarini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.